berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia, 40 hingga 60% faringitis atau radang tenggorokan disebabkan oleh virus dan 5 hingga 40% disebabkan oleh bakteri. Faringitis juga bisa disebabkan oleh faktor alergi, iritasi, dan juga faktor klinis lainnya seperti infeksi jamur dan sebagainya. Dokter spesialis telinga hidung tenggorok kepala dan leher dari Eka Hospital BSD Tangerang Selatan, Fikri Hamdan Yasin mengatakan, radang tenggorokan karena virus dapat dialami anak-anak dan orang dewasa sebanyak 3 hingga 5 kali dalam setahun. Virus yang sering menyebabkan radang tenggorokan diantaranya adalah influenza, rhinovirus, adenovirus, dan virus corona. Gejala awal faringitis atau radang tenggorokan karena virus dapat berupa rinitis atau pilek, kemudian hidung tersumbat. 2 hingga 3 hari kemudian baru timbul radang, nyeri menelan, demam, kadang disertai ingus yang encer dan juga perasaan mual. Radang tenggorokan karena virus dapat sembuh sendiri sehingga penanganannya cukup dengan beristirahat untuk menaikkan sistem imun tubuh serta hanya diberi obat untuk mengatasi gejalanya saja seperti misalnya obat penurun panas. Nah, penyebab yang kita bisa pastikan virus apa sih yang bisa menyebabkan radang tenggorokan itu ya? Salah satunya adalah virus influenza, virus, cytomegalovirus gitu ya. Itu yang paling sering. Sementara kalau yang bakteri ya macam-macam lah gitu ya penyebabnya. Nah, oleh karena itu untuk bakteri sendiri pun ya atau si virus karena selain menyerang tenggorokan, dia juga menyerang amandel kita yang disebut dengan tonsil gitu ya. Untuk faringitis karena bakteri biasanya merupakan lanjutan dari radang tenggorokan karena virus yang tidak sembuh atau bisa juga muncul tanpa diawali infeksi virus. Streptococcus grup A umumnya menyebabkan radang tenggorokan. Gejalanya hampir sama dengan faringitis karena virus, hanya ditambah dengan bercak putih pada tonsil atau amandel, pembengkakan kelenjar limfoid di leher, serta mual dan muntah, serta dahak yang berubah warna dari putih menjadi hijau. Penanganannya diberikan antibiotik seperti amoksisilin untuk lini pertama dan cefalosporin untuk lini kedua dengan dosis 3 kali 50 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari untuk anak-anak dan 3 kali 500 mg selama 6-10 hari untuk orang dewasa. Agar terhindar dari faringitis atau radang tenggorokan, jagalah daya tahan tubuh dengan yang pertama makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur, istirahat cukup, hindari merokok karena merokok dapat menyebabkan iritasi pada dinding tenggorokan, kemudian hindari makanan yang mencetus atau juga sebagai pencetus iritasi pada tenggorokan, seperti misalnya yang terlalu pedas, makanan terlalu dingin, kemudian juga hindari makanan yang memicu naiknya asam lambung seperti misalnya coklat, kemudian juga hindari makanan berminyak seperti gorengan, dan tetap menjaga kesehatan rongga mulut dengan rajin berkumur menggunakan obat kumur cairan antiseptik. Arman Helmi, Andriawan Saputra, Jakarta.